Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin hadirin dan hadirat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Oleh pengeluta Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna Musa kana rajulan hayyan sittiran." Maka dairo Nabi Musa nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu seorang laki-laki yang sangat pemalu dan sittiran, artinya sangat menutup badannya, hatta la yura syai'un min jasadihi, sampai tidak terlihat, sampai jasadnya itu tidak dapat dilihat, kulitnya tidak dapat dilihat oleh orang-orang pada saat itu. Lalu kemudian Bani Israel pada saat itu dia ingin mengganggu Nabi Musa, nailai. Maka dia itu Nabi Musa, dia nak tutup bawa mi watakalena. Dia tidak hanya menutup mislah hadat tasattur seperti itu, kecuali illa li'aibin bijasadihi. Nasabah, dia punya penyakit kulit, mimbaros misalnya, penyakit kulit, sopak atau colak, kemudian udrah atau meletak-letang bisul, atau afat, atau satu dan lain penyakit yang ada di badannya. Artinya dia nak tutup bawang, mesti ada penyakit yang dia. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin membersihkan Nabi Musa dari tuduhan dan ejekan ini dari Bani Israel. Nah, kebiasaan Bani Israel yaitu narikot cemai. Bani Israel itu kalau mandi itu betul-betul buka pakaian dan mandi bersama-sama. Sebagian ulama mengatakan bahwa ini syariat dulu, syariat dulu ini. Akan tetapi sebagian lagi mengatakan makomat zaman Bani Israel menyelisihi nabinya. Nah, sebenarnya Nabi Musa tidak seperti itu. Nah, angka nasewawatu Nabi Musa ini karena kalau mandi dia tidak terlihat oleh orang lain, maka kemudian khala, dia menyendiri dan mandi. Dia lepaskan pakaiannya, taruh ke batu. Akhirnya batu ini ketika Nabi Musa selesai mandi, loni nal wajuna, yewe batu nal riangi wajuna Nabi Musa. Ini hadisnya sahih. Batu itu lari membawa pakaiannya Nabi Musa. Nabi Musa kan ada ketekan nalelungi, sambil mengatakan saubi hajar, betuanna pakaianku, wahai batu sini kasih saya. Akhirnya lari sampai ketemu orang banyak. Disitulah kemudian orang-orang ini melihat Nabi Musa, kulitnya ternyata tidak ada cacat sedikit pun. Ahsana ma khalaqallah, sebaik-baik apa yang Allah telah ciptakan pada Nabi Musa. Lalu kemudian batu ini berhenti. Lepangi, Nabi Musa memukulnya sampai berbekas pada batu itu 3, 4, 5 pukulan. Ada yang mengatakan 6 sampai 7 pukulan di batu tersebut. Nah, sampai itu Nabi Musa kemudian terkena. Tongkatnya Nabi Musa ini tulita sel-sel meto, yang makhluk. Misalnya seperti ketika dikejar oleh Fir'aun waktu Nadilallung bersama dengan Bani Israel yang lain, maka kemudian dia lari ke pinggir laut. Allah Subhanahu wa ta'ala telah
mewahyukan kepada laut, maka dia melok tu baca nak tetek Nabi Musa. Laut pada saat itu masih dah tak selesai, maka bagian mana nanti Nabi Musa ini dia akan pukul. Ketika di pinggir laut, lalu kemudian Bani Israel mengatakan, ya Musa, tunggu moga ya kerana surah ki puamu Allah mengatakan bahawa kita ke sini. Ini kalau mundur mati oleh pasukan Firaun, ya komatruki tasir talaki. Maka kita akan tenggelam. Maka disitulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, idrib biasa kal bahar, tategang tongkat Musa. Ya. Nabi Musa tidak tahu sebelumnya. Inilah mukjizat dan seperti inilah karamah. Itu mukjizat dengan karamah. Tania mansa pakai nareko melok ki dipakai si nareko dia dipakai, tidak. Itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya apa kok karamah yang mereka maksud nareko na pakai melok si na pakai si itu ya biasanya kerjasama dengan jin. Kerjasama dengan jin itu bukan karamah. Jadi Nabi Musa dengan tongkatnya ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taha Allah mengatakan, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Apa itu di tanganmu wahai Nabi Musa? Qala hiya 'asaya, puang tongkatku, atawakkau 'alaiha, law katatong wa tekai. Ya, wa ahushu biha 'ala ghanami, saya juga gunakan untuk menggembala kambing. Waliya fiha ma'arib ukhra, mega fungsinya. Ya, tongkat ini banyak fungsinya. Nabi Musa, perhatikan di dalam kisah ini ada beberapa pelajaran akidah yang penting kita perhatikan. Yang pertama, batu tadi itu lari, ya. Batu itu berlari. Ya umakokoe ditopunang kedita batu lari. Tapi bagaimana orang itu napaka raja yoro batu-batu, pergi minta batu lari. Bahkan Rasulullah SAW, hadis riwayat Muslim, dia mengatakan, hadisnya ya Jabir ibnu Samurah, Nabi SAW mengatakan, ya, inni la a'rifu hajaran bi Makkah, karena sebatu yang saya ketahui di Mekah, kana yusallimu alayya qabla an ub'ats. Dulu dia mengucapkan salam kepada aku sebelum saya diutus menjadi Rasul. Coba, batu mengucapkan salam. Maka kira-kira reko sekarang ini ada batu yang bicara. Kadena sompat tahu dia bicara bawang itu sudah dimuliakan, sudah membangun akidah dan keyakinan. Kadanya papa sempo dale reko seruntu iperos si bawa aku dan seterusnya. Maka kira-kira nareko batu itu bicara, batu itu mengucapkan salam. Ya, dua kemungkinan, apakah lari semangat atau membangun akidah dan keyakinan di situ. Bahwa hal-hal yang seperti ini bagi orang-orang yang beriman ya rutuma tepo nareko engka dalilena, dia akan percaya. Tapi kalau tidak, dia makhluk. Anu appan cajinganna fung Allah Subhanahu wa taala. Allah melebihkan siapa yang dikehendaki atas makhluk yang dia kehendaki. Kemudian dari yewe kisah ya, yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Nabi Musa, bahwa ya bagaimanapun orang naceceta dan kita di atas kebenaran, ya, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan menolong kita. Assalamualaikum ditongengit tetong, Allah Subhanahu wa taala yang akan membersihkan, yang akan mensucikan kita. Tidak perlu kemudian dia perlu maka kita ini merasa dan seterusnya. Huwa a'lamu biman ihtada. Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui siapa yang lebih terpetunjuk. Ya, yaitu orang-orang yang beriman
dan beramal saleh, ya, maka tidak ada rasa takut baginya dan tidak ada rasa sedih. Ya. Kaum muslimin hadirin dan hadirat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bani Israel itu sebenarnya Israel asalnya Nabi Yakub. Israel artinya Abdullah. Israel betuanna Abdullah. Ini dalam bahasa Ibrani. Jadi jika makna Bani Israel itu keturunannya Nabi Yakub. Makanya kita misalnya konflik yang terjadi di Timur Tengah, kita mengatakan Yahudi, jadi ada Israel. Israel itu adalah nama yang mulia bagi Nabi Yakub. Yang kita celah itu adalah keturunannya, yaitu salah satu keturunannya itu adalah Yahudi. Salah satu keturunannya adalah Yahudi. Kemudian di dalam kisah ini dia letak guru makada ia ro'a biasanganna umat-umat terdahulu yang sudah tidak cocok betuan, apalagi kau nak jelaskan metoni dan lele mak bahwa ini tidak benar, mesti diselai aja nanti makada ya tosi naola toriolota. Maka ni kira-kira ya ini yang dilakukan oleh Bani Israel atau orang-orang Yahudi, bagaimana apa yang mereka lakukan ya. Tapi kalau ada dalil yang menunjukkan kita terima, tapi nareko dia nasi cocok si bawa dalilnya kita tolak. Apalagi disengi, disemeton maka ada iga toriolota ini. Iga toriolota, terutama kita orang-orang yang ya secara umum kita hidup di zaman sekarang ini, terutama di Indonesia kalangan Bugis, iga toriolota. Ya. Dari kebiasaan-kebiasaan ataukah akidah dan keyakinan-keyakinan yang tidak sejalan dengan ia purnatiwi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betuanna sesuatu yang tidak mendekatkan diri kita kepada Allah dan tidak menjauhkan kita dari neraka. Tidak perlu kita terlalu pusing. Ya, kita fokus terhadap apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan dikir untuk pelajaran dari kisah-kisah yang disebutkan, dan itu sumbernya dari hadis-hadis yang sahih, hadis buat Bukhari dan Muslim yang sering saya sampaikan. Ya, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.